Halo, selamat pagi semuanya. Boleh dikecilin sedikit Mas Farid suaranya? Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, oke. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu, sehat semuanya ya? Ya, baik Bu Josephine. Baik, oke ya, semoga semuanya sehat. Ini kalau boleh tahu Bapak Ibu di sini lagi di kantor atau WFH nih, ada di rumah gitu untuk bekerjanya sekarang? Wah, udah mulai ini ya, mulai full di kantor ya. Oke, oke. Sama, saya juga lagi di kantor ini. Oke, oke. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya nih Bapak Ibu yang sudah hadir tepat pada waktunya ya. Kita acara jam 10. Mungkin kita izin gitu Pak Farid ya. Kita tunggu sebentar lagi. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang masih baru join ya di acara webinar ini. Kita kasih spare sampai jam berapa Pak Farid kita bisa mulai? 10.15 oke ya? 10.15 kelamaan, tapi kayaknya ya Pak ya, kasihan yang udah hadir. Mungkin kalau 10 yang sudah on time ini ya benar. 5 menit lagi gitu ya, mungkin Ya, 10.08 boleh. gitu ya. Boleh, kita tunggu sebentar, 5 menit lagi aja. Kalau 5 menit sudah enggak, kita akan langsung mulai ya. Oke. Tes. Kalau orang
Farid. Oke, kita mulai aja ya. Kita langsung aja. Oke, selamat pagi semuanya sekali lagi. Perkenalkan, saya Josephine dari PT Econ Technology. Nah, di sini pagi ini kita berkumpul nih dengan Bapak Ibu semuanya ya, yang sudah hadir di event webinar kita kali ini. Nah, mungkin kalau sebelumnya Bapak Ibu sering ikut dengan Econ ada webinar baik kalau sekarang ya waktu semasa pandemik atau mungkin dulu acara offline lebih tentang Google Workspace atau tentang Google Cloud gitu ya. Nah, kali ini Econ akan mengadakan webinar yang berbeda gitu ya Pak ya dengan Asana. Mungkin di sini belum ada yang sudah familiar, ada yang belum familiar gitu ya dengan Asana. Jadi saya mengucapkan selamat datang di webinar Accelerate Your Team Productivity by Using Asana. Nah, di sini nanti kita mungkin akan dipandu juga ya oleh rekan-rekan kami dari Econ yang kami juga menggunakan Asana gitu ya. Apa sih tentang Asana itu? Mungkin sebelum kita mulai, saya bisa infokan beberapa hal. Boleh di next slide dulu, Pak Farid. Oke, nah di sini kita menggunakan Google Meet ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah familiar, udah bahkan mungkin jago gitu ya untuk di Google Workspace dan nanti bisa mungkin untuk Bapak Ibu yang belum familiar, kalau dilihat di layar Bapak Ibu ada beberapa tombol ya. Jadi di bagian bawah itu ada tombol mic-nya, bisa di mute atau di unmute gitu ya mikrofonnya. Mungkin kalau selama sesi ketika materi disampaikan mungkin kita masuk ke chat box dulu gitu ya. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa diketikkan di kolom chat box. Nah, kolom chat box-nya ada di sebelah kanan bawah. Ya, nah nanti kalau misalnya mau nyalakan kamera gitu ya, pengen siapa sih nih gitu kayak Josephine, Pak Johannes, Pak Endri, Pak Farid gitu ya, kan bisa kenal nih gitu. Nah, boleh juga dinyalakan kameranya gitu. Nanti kalau misalnya pada saat Q&A ada yang mau menyampaikan secara langsung, nah silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa langsung dinyalakan untuk mikrofonnya gitu ya. Oke, silakan. Nah, sebelum kita mulai, nah di sini mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang belum kenal gitu ya, siapa sih Econ gitu kan. Nah, kalau biasanya kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, makanya kita akan langsung aja, di sini nanti akan ada pembukaan dari Pak Johannes Chandra selaku CEO dari PT Econ Technology. Silakan Pak Johannes. Ya, thank you Josephine. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir ya pagi hari ini. Sepertinya sangat antusias nih. Jadi dari awal udah datang, bahkan saya lihat ada beberapa yang lebih awal gitu ya dari yang dijadwalkan. Kami apresiasi sekali gitu ya. Hopefully menambah semangat ya Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara webinar kita. Nah, kali ini seperti tadi yang disampaikan, kita akan mencoba untuk memberikan topik yang berbeda nih dari biasanya. Biasanya Google teknologi gitu ya, mulai dari Google Workspace, Google Cloud, dan surrounding teknologi yang seputar Google gitu ya. Kali ini kita membawakan satu aplikasi yang sangat menarik. Jadi kita udah melihat gitu ya pertumbuhan dan perkembangan aplikasi ini di market Indonesia. Jadi yaitu Asana ya. Jadi banyak sekali customer-customer yang menggunakan produk dari Asana ini. Selain karena produknya itu cukup simple dan komprehensif, tentunya nanti kita bisa melihat gitu ya dari materi yang akan disampaikan sama tim kami, itu value dan manfaatnya itu apa nih buat perusahaan. Jadi hopefully hari ini kita bisa belajar gitu ya dari materi yang akan disampaikan. Kami harapkan nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat dan juga nanti apabila ada pertanyaan dalam waktu acara ataupun di akhir gitu ya, feel free untuk open mic dan kita bisa berdiskusi langsung. Jadi terima kasih sekali lagi untuk support-nya. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar dan tetap semangat. Thank you, saya kembalikan ke Josephine.
Oke, thank you Pak Johannes untuk perkenalannya nih tentang Icon gitu ya. Nanti kalau misalnya pengen tahu lebih dalam lagi, boleh nanti kontak ke tim kami. Nah, oke, kita bisa langsung mulai aja ya. Jadi nanti di sini selama kita webinar untuk materi Asana ini gitu ya, tentang apa sih Asana itu dan apa sih yang kita dapatkan ya manfaat atau benefitnya dengan menggunakan Asana, bahkan gimana caranya gitu ya untuk penggunaan Asana ini sendiri. Nah, bahkan nanti akan disampaikan ada sedikit demo gitu ya, jadi kita akan berikan contoh gitu ya, Asana ini penggunaannya seperti apa juga ada. Nah, mohon Bapak Ibu bisa ikut sampai akhir ya di sesi webinar ini. Nah, nanti selama sesi webinar akan dipandu oleh tim kami, yaitu Bapak Farid Nanda Lutfianto, selaku Cloud Teknologi Konsultan dari PT Icon Technology, dan juga dari tim kami, Bapak Endri Wibowo, selaku Customer Engineer dari PT Icon Technology. Nah, jadi Bapak Ibu nanti jangan lupa di akhir sesi gitu ya, kita juga ada sedikit merchandise yang kami siapkan untuk Bapak Ibu, jadi mohon ngikutin sampai habis ya, jangan sampai kelewatan. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Silakan Pak Farid dan Pak Endri bisa dimulai untuk webinarnya. Oke, cek sound dulu ya. Suara saya merdu apa enggak ini? Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin nanti kita ada waktu kurang lebih 90 menit ya, 90 menit ke depan dari sisi tim Icon akan bantu untuk informasikan terkait Asana. Jadi mungkin mulai dari sisi apa itu Asana sampai nanti dari sisi penggunaan dan kira-kira solusi apa nih yang bisa ditawarkan, terutama kalau misalkan kita compare ya sama kebutuhan yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi yang akan kita sampaikan, nah ini kami ada bikin pooling ya untuk ngecek dari sisi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi poolingnya, Mas Hendro udah dijalanin poolingnya? Oke, jadi ada di bagian icon ya, icon di pojok kanan bawah. Mungkin bisa dicek dulu Bapak Ibu. Jadi kami udah running pooling. Untuk pertanyaannya, aplikasi project management apa yang sekarang digunakan? Jadi ada 6 pilihan ya, ada 6 pilihan. Mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian udah menggunakan beberapa aplikasi yang ada di dalam pooling ini, bisa dibantu untuk feedbacknya. Hasilnya udah kelihatan? Ada 12 foot. Oke, udah ada 12 votes ya. Nah, saya absen dulu ya. Berarti ini ada berapa? 48 partisipan yang ada dalam sesi kali ini. Oke, Bapak Ibu bisa cek juga di Pulse-nya. Mungkin bentar lagi ya kita akan close ya vote-nya ya. Oh, banyak yang belum pakai. Oke, banyak yang belum pakai ya. 12 votes. Ada yang udah pakai Jira. Wah, Asana udah ada yang pakai juga. Monday, Microsoft Project. 19 votes. Oke, kita tutup ya poolingnya ya. Jadi dari jejak pendapat, survei yang kita lakukan, ini yang paling banyak memberikan feedback itu di bagian yang opsi belum menggunakan. Jadi masih banyak yang mungkin belum menggunakan atau belum familiar dengan aplikasi project management ya. Mungkin nanti dari sisi ini kita bisa bantu untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif terkait project management. Mungkin nanti kita akan mention beberapa hal ya terkait solusi-solusi yang ditawarkan. Oke, saya lanjut ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah terkait Asananya. Jadi I will introduce about Asana ya. Asana mungkin kalau misalkan dari sisi bahasa yang ada di dalam Asana itu kan Asana the best place for team to track their work gitu ya. Jadi sebenarnya Asana itu adalah aplikasi work management. Di mana dari sisi kita itu kita bisa memberikan mungkin fungsi utamanya itu untuk berkolaborasi dengan tim. Jadi kita bisa memonitoring pekerjaan, kita bisa membuat task, kita bisa creating project dan kita bisa involve di dalam task dan project tersebut. Dan yang paling penting adalah ketika kita menggunakan
work management Asana ini itu kita difasilitasi dalam satu platform yang sama. Jadi semua hal yang akan kita lakukan baik dari sisi mungkin tadi ada seperti monitoring, kolaborasi dan lain-lain itu kita lakukan di dalam satu platform yang sama kayak gitu. Dan itu udah disupport di bagian mobile juga. Jadi ini web based dan udah ada aplikasi mobilenya dan data yang kita simpan di dalam Asana itu udah disimpan di dalam cloud yang udah mendukung high availability. Maksudnya itu adalah kita bisa akses data yang udah disimpan di dalam cloud terutama di Asana ini dari device apa aja, kapan aja, dan di mana aja. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ketika kita nanti menggunakan Asana ini kalau dalam bahasanya itu kan reduce work about work. Jadi kalau misalkan dalam kegiatan sehari-hari ya untuk work activity kita kan pertama kali datang ke kantor atau mungkin buka laptop untuk kerja, buka device untuk kerja, yang pertama kita lakukan adalah 28% ngecek email. 28% dari sisi survei ya. 28% percentage itu kita ngecek email terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan ngecek informasi-informasi apa aja baik dari sisi internal ya mungkin yang pertama yang kita cek ya untuk mungkin apa aja nih task-task yang harus kita lakukan di hari ini today gitu ya atau mungkin untuk informasi-informasi yang kemarin yang baru di replay dan kita baru cek hari ini itu apa aja. Nah itu nanti kita akan list apa aja nih yang penting, apa aja nih yang harus di replay, mana yang perlu diprioritaskan. Selanjutnya setelah kita melakukan tracking seperti informasi tersebut, kita akan ngecek dari sisi informasi tersebut itu harus dilakukan action apa. Jadi kalau misalkan itu adalah internal information, berarti kita harus berkolaborasi dengan internal. Let's say misalkan dalam satu contoh dari sisi mungkin dari sisi finance ya itu harus memberikan mungkin invoice tertentu atau mungkin kalau dari sisi sales itu harus terbitkan quotation, dari sisi support itu harus mengassist mungkin beberapa hal yang itu diminta oleh user yang ada di dalam internal. Nah, itu dengan menggunakan Asana kita bisa sederhanakan itu semua. Jadi kita bisa bikin shortcut agar yang kita lakukan biasanya yang mungkin butuh beberapa waktu ya yang lama itu kita bisa langsung informasinya itu kita bisa langsung cek dalam satu platform yang sama dan itu akan semakin memberikan efisiensi dan keefektifan ketika kita mungkin melakukan pekerjaan sehari-hari seperti itu. Jadi di Asana ini nanti kita bisa terintegrasi dengan mungkin saya nyebutnya collaboration tools ya karena biasanya saya juga bahas collaboration tools. Jadi ada banyak collaboration tools yang kita bisa manfaatkan dan kita bisa kolaborasikan dan itu terintegrasi di dalam Asana. Jadi let's say mungkin dari sisi Google teknologi ada Google Workspace, terus kemudian dari sisi Microsoft itu ada Microsoft 365, terus mungkin kalau misalkan dari sisi Bapak dan Ibu mungkin sekalian sering nyimpen data itu di dalam aplikasi-aplikasi tersebut seperti mungkin ada Google Drive, ada OneDrive, terus ada Dropbox dan lain-lain, itu semua juga bisa diintegrasikan dengan Asana. Jadi dengan Asana ini kita bisa punya tools yang lebih powerful karena kita bisa masukkan semua aplikasi yang biasanya kita mungkin kerjakan sehari-hari, kita gunakan sehari-hari itu dalam satu tempat yang sama, satu space yang sama. Jadi akan semakin mempermudah mungkin dari sisi multitask yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi nanti ketika kita udah menggunakan Asana ini sebagai integrasi ya, jadi nanti dari sisi filesnya kita bisa langsung create, share dan dokumen itu dengan tim atau dengan internal yang ada dalam perusahaan. Terus kita juga bisa melakukan komunikasi, mungkin yang relate sama pekerjaan yang dilakukan. Terus kita mungkin butuh koordinasi, butuh diskusi yang lebih intens dengan tim. Itu semuanya langsung diakomodir dalam Asana ini. Selanjutnya terkait kalau misalkan dari sisi data dan dari sisi komunikasi itu sudah diakomodir, berarti kita perlu dari sisi tracking untuk pekerjaan yang dilakukan. Jadi kalau misalkan kita punya beberapa project, kita bisa langsung listing, kita bisa cek dari sisi progresnya, kita bisa tracking siapa aja PIC yang terlibat, task-task apa aja yang sudah dilakukan, progresnya sudah sejauh mana, itu semuanya bisa dilakukan dalam satu tempat yang sama. Dan itu dengan menggunakan Asana tersebut. Oke, jadi yang pertama saya akan bahas adalah dari sisi work tracking ya. Jadi mungkin ada dua core function yang ada dalam Asana. Jadi yang pertama itu adalah work tracking. Jadi dengan work tracking yang ada di dalam Asana ini kita capable untuk memberikan informasi yang lebih detail. Jadi mungkin dari sisi
project yang dibuat itu ada task apa aja, kita bisa bikin subtask. Jadi ada beberapa level ya yang mungkin itu semakin memberikan detail terkait project yang dibuat atau pekerjaan yang dibuat. Terus kemudian kita bisa assign ke PIC tertentu, jadi nanti PIC tertentu kan langsung dapat notifikasinya by email. Atau mungkin kalau misalkan aktifkan desktop push notification gitu ya, itu langsung nanti akan juga muncul notification-nya. Jadi nggak akan sampai ada yang miss dari sisi informasi yang mungkin ada di dalam Asana ini terkait notifikasi ya. Terus kemudian kita bisa tentukan dari sisi due date-nya, kalau misalkan mungkin nanti kita set range-nya gitu ya, untuk timeline project ini tuh sejauh apa sih gitu. Nah itu juga bisa dilakukan. Kita bisa tentukan statusnya, kita bisa create milestone untuk kira-kira dari project ini itu step 1, step 2, step sampai nanti step final itu seperti apa. Itu semuanya akan saling terintegrasi dengan semua tim yang ada di dalam project tersebut. Kayak gitu. Selanjutnya adalah dari sisi kolaborasinya. Jadi kolaborasi yang dilakukan di sini itu kita bisa lintas tim ya. Jadi nggak hanya terbatas mungkin dari sisi divisi tertentu atau mungkin ke tim-tim tertentu yang dituju untuk proyek tersebut ya. Jadi dengan menggunakan Asana ini kita bisa langsung mention ke tim-tim terkait ya yang relate sama pekerjaan yang kita atau proyek yang kita buat seperti itu. Jadi kita bisa melakukan komunikasi, kita bisa mention, kita bisa attach file-file itu, baik itu dari sisi cloud storage ya yang ada di aplikasi yang tadi integrasikan, atau mungkin langsung diupload dari lokal disknya Bapak dan Ibu sekalian, itu memungkinkan. Jadi kita bisa kasih komen juga. Jadi nanti ketika mungkin kita terlibat dalam satu komunikasi tersebut, ada beberapa feedback yang harus dilakukan. Nah, itu semuanya langsung dalam satu tempat yang sama. Jadi ketika nanti kita mungkin checking untuk project tersebut, itu kita bisa langsung dapat informasi yang sangat-sangat detail dan komprehensif ya terkait project tersebut itu seperti apa. Kayak gitu. Oke, lanjut ke bagian yang kedua ya. Jadi ketika nanti kita menggunakan Asana, apa sih yang akan kita dapatkan gitu ya. Jadi saya udah kelompokkan beberapa bagian. Jadi yang pertama itu mungkin di bagian pertama adalah Project and Task Management. Jadi dengan Project and Task Management yang diakomodir dalam Asana ini, yang pertama kita bisa bikin task ya. Jadi bikin task baik itu mungkin dari sisi untuk activity sehari-hari atau mungkin terrelate sama project yang mau dilakukan, itu kita capable untuk bikin itu, dan kita bisa assign task tersebut ke user-user atau PIC yang bersangkutan di dalam tim tersebut. Gitu. Selanjutnya dari sisi project ya, kita bisa organize project tersebut. Pak Farid, mohon maaf, Ya. mungkin boleh di-share screen lagi, Pak. Ini agak ngeblur presentasinya. Sorry ya, ada technical issue kayaknya. Oke, udah saya share? Belum tahu. Udah showing? Belum. Kayaknya internetnya drop deh. Udah ya? Oke, cukup. Clear ya sekarang Terima kasih. kabarnya ya? Ya, terima kasih, Pak. Oke, tadi dari project ya tadi ya. Oke, jadi dengan Asana ini kita bisa organize project. Jadi nanti kalau yang tadi kita bikin task-task tersebut ya, kita bisa langsung masukkan dalam project tersebut, dan kita bisa share project tersebut itu ke tim-tim yang lain juga. Jadi nggak hanya dibatasi oleh bahwa project itu hanya dikhususkan untuk beberapa tim tertentu. Jadi kita langsung bisa share juga ke sana. Bahkan kalau misalkan mungkin dari sisi komunikasi dan kolaborasi itu kita butuh diskusi yang lebih deep, kita langsung set up untuk meeting dengan menggunakan mungkin aplikasi video conference yang udah digunakan, itu juga memungkinkan di situ. Kayak gitu. Selanjutnya ini yang menarik juga ya, kita bisa kasih reaction atau feedback ya. Jadi nanti ketika kita bikin suatu task, bukan task ya, lebih ke komunikasi di dalam proyek tersebut, mungkin ada insight-insight baru atau mungkin ada ide-ide baru, itu kita capable untuk memberikan semacam reaction. Jadi kita bisa kasih vote yang oke dengan hal-hal tersebut kayak gitu. Selanjutnya kita bisa bikin section juga. Jadi section ini mungkin nanti akan
akan relate sama workflow ya. Mungkin workflow nanti dari sisi teknis itu akan diinformasikan oleh Pak Endri. Jadi nanti dari sisi workflow yang ada di dalam sana ini nanti kita bisa customize lebih jauh kira-kira dari sisi kebutuhan itu pinginnya seperti apa kayak gitu. Kita juga bisa attach file-file itu baik itu dari sisi local disk yang mungkin tadi sudah saya informasikan juga, atau mungkin pakai root storage sejenis, dan itu langsung bisa dikolaborasikan di tempat yang sama, di space yang sama, tanpa kita harus mungkin bukanya itu di storage yang lain gitu, itu langsung ada di tempat yang sama. Due dates-nya kita bisa set juga. Selanjutnya setelah project and text management ya, jadi yang selanjutnya adalah terkait team communication. Jadi tim communication yang ada di dalam Asana ini, yang pertama pasti dari sisi task-nya. Di dalam task yang udah dibuat, yang udah di-assign ke PIC tertentu, kita bisa bikin conversation di dalam task tersebut. Jadi nanti ada komunikasi yang lebih relate lah ya dengan task yang dilakukan dibanding dengan yang mungkin yang dikomunikasi dengan tim. Jadi nanti akan ada pembedanya. Jadi kalau misalkan untuk task tertentu terkait mungkin si A itu harus melakukan pembuatan timeline untuk proyek tersebut. Nah itu nanti untuk task tersebut conversation-nya itu bisa lebih relate ke timeline tersebut. Jadi nggak global ke project-nya kayak gitu. Nah kalau yang di project-nya itu kita bisa bikin project conversation juga kayak gitu. Jadi nanti akan sedikit berbeda dari sisi komunikasi yang dilakukan, tapi itu akan di satu inline yang sama. Selanjutnya ada team page ya. Jadi team page ini kita bisa ngecek kayak tim project yang udah dibuat itu dalam satu space yang sama juga kayak gitu. Jadi nanti kita bisa langsung cek semuanya, siapa aja yang involved di dalam project tersebut dan lain-lain. Task ini jadi kita bisa bikin siapa aja nih yang bertanggung jawab sama task tersebut. Nah gitu itu. Jadi kita bisa langsung tentukan PIC bahwa PIC ini itu responsible sama task yang ini, dan ini harus mungkin progresnya itu harus selalu diupdate kayak gitu. Selanjutnya kita juga bisa create kayak semacam kita undang untuk followernya ya. Jadi ini nanti dari sisi follower yang dimaksud ini adalah yang butuh notifikasi ke project-project ketika ada update-update yang paling baru. Nah, kalau di luar follower kita juga bisa create guys, atau mungkin istilahnya kalau di Asana itu member ya, member. Jadi ada user, ada member. Jadi kalau member itu lebih ke partisipan yang kita undang hanya untuk mungkin sebagai ngecek sebatas checking ya, dan itu mungkin bukan dari sisi internal, mungkin itu lebih ke eksternal ya. Jadi untuk melakukan view data project yang udah dibuat ini, kalau misalkan kita share projectnya itu ke eksternal itu, nah eksternal itu bisa dijadikan sebagai guest atau member dari project tersebut yang itu nggak bisa melakukan, mungkin kita bisa batasi dari sisi akses dan sharingnya, jadi cuma bisa view only seperti itu. Selanjutnya ada customizable view ya. Jadi dengan beberapa tampilan yang bisa kita custom, jadi sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Jadi mungkin salah satu contohnya adalah kita bisa bikin task itu sesuai dengan apa yang kita mau buat gitu ya. Jadi kita bisa tentukan priority-nya, kita bisa bikin to-do list dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya untuk di bagian Asana ini juga kita dilengkapi dengan inbox ya. Jadi untuk setiap update yang relate sama project, atau misalkan kita di-mention, itu nanti kita akan langsung dapat update-nya. Kita akan langsung dapat notifikasinya. Jadi kita nggak sampai miss untuk setiap data yang atau notifikasi yang dibuat. Jadi kalau misalkan itu butuh urgent banget gitu ya, maka kita langsung dapat notifikasi itu dan kita bisa langsung kerjakan hal tersebut kayak gitu. Jadi nanti mungkin dari sisi habitnya itu kita bisa terapkan bahwa untuk setiap notifikasi yang mungkin muncul itu harus selalu langsung direspon. Jadi dari sisi komunikasi dan kolaborasi yang dilakukan itu juga akan jauh lebih cepat, lebih efektif lagi seperti itu. Selanjutnya untuk terkait data-data yang udah kita buat, kita juga udah dilengkapi dengan search box ya. Jadi ketika kita butuh untuk search mungkin satu query atau satu keyword atau mungkin data-data yang mau kita buat. Jadi ketika nanti kita push atau mungkin cek keyword apa yang mau kita cari itu ya, maka untuk semua data yang relate sama keyword yang kita cari itu akan langsung muncul. Jadi kita bisa langsung cek apa nih yang kita butuhkan. Jadi dari sisi sebelumnya itu juga udah sangat powerful. Jadi kita bisa manfaatkan itu untuk ngecek data-data apa aja yang udah ada dan kita pernah buat kayak gitu.
files view, jadi ini semacam kayak shortcut ya, shortcut yang kayak thumbnail gitu ya, thumbnail. Jadi data-data itu kita nggak perlu cari lagi kalau misalkan dari sisi tim itu mau kolaborasikan untuk dokumen A gitu ya. Nanti kita bisa langsung cek dari sisi file view-nya. Dokumen A ini kita bisa langsung bahas di tempat yang sama tanpa kita harus buka cloud storage yang kita punya atau storage yang kita punya gitu. Jadi langsung ada di dalam files view. Kalender kita bisa set juga. Jadi kalau misalkan kita mau, mungkin ini relate ya sama task yang mau kita lakukan ya. Jadi apa yang diprioritaskan, nanti kita langsung bisa set kalendernya. Habis itu kalau misalkan ada proyek-proyek yang di-assign ke kita, terus kemudian dikasih due date ya, itu nanti juga akan muncul di dalam kalender. Jadi ini terintegrasi. Nah, nantinya di bagian supervisi atau bagian manajer itu bisa ngecek dari sisi dashboard-nya. Jadi di Asana ini juga dilengkapi dengan dashboard ya, dengan beberapa detail yang mungkin itu bisa di custom juga, jadi sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi kita bisa langsung ngecek project A ini progresnya udah sejauh apa, siapa aja nih tim yang terlibat, tim-timnya itu ngerjain apa aja sih. Nah, itu semuanya akan muncul di dalam dashboard dan kita bisa lihat grafiknya ya, untuk mungkin dari sisi semacam adoption user tersebut di dalam project itu udah sejauh mana sih gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah terkait integrasi ya dengan aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa kita manfaatkan. Nah, itu tadi mungkin ada banyak, tapi ini mungkin saya sederhanakan yang sering diakses ya. Jadi mungkin ini yang adalah aplikasi-aplikasi yang dari sisi penggunaan itu sangat sering digunakan dan sangat sering diintegrasikan dengan Asana. Jadi ada Dropbox untuk menyimpan file ya, ada Dropbox sama Google Drive. Mungkin nanti ada juga kalau di Microsoft itu ada OneDrive juga. Itu adalah aplikasi cloud storage yang bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan data, di mana data ini kita bisa, atau aplikasi storage ini, cloud storage ini bisa diintegrasikan dengan Asana, sehingga nanti ketika kita butuh untuk langsung mungkin cari data atau upload data dari cloud storage tersebut, itu langsung bisa dipanggil atau langsung bisa di-attach ke dalam Asana tersebut, seperti itu. Terus ada Slack juga yang untuk komunikasi. Jadi nanti kalau misalkan ada yang udah pakai Slack dan butuh diintegrasikan dengan Asana, jadi mungkin biar dari sisi komunikasi itu tetap ada di Slack, terus kemudian tapi dari sisi working activity dan work project manajemennya itu ada di Asana, itu juga memungkinkan. Kayak gitu. Chrome-nya juga bisa diintegrasikan juga. Mungkin kalau misalkan untuk developer yang kita bisa pakai GitHub juga dan lain-lain. Jadi ada banyak sih aplikasi yang bisa diintegrasikan dengan Asana tersebut. Jadi nanti ketika kita menggunakan Asana ya, ada beberapa fitur yang mungkin lebih power ketika kita gunakan. Jadi kita bisa, yang pertama itu menambahkan member. Jadi dalam satu project atau satu task, project tersebut ya, itu kita bisa tambahkan up to 15 member per timnya. Jadi semakin banyak tim atau PIC yang kita tambahkan di dalam tim tersebut, nanti akan semakin banyak tracking yang bisa kita lakukan, seperti itu. Terus kita bisa kontrol juga apa aja yang udah kita share atau yang mau kita share. Jadi kita bisa batasi dari sisi accessing datanya juga. Jadi kalau misalkan ada data-data yang sensitif, mungkin karena ini terutama berkaitan dengan project ya, yang mungkin belum bisa di-share ke publik, itu kita bisa set juga dari sisi sharing aksesnya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, ini tadi ya yang mungkin saya sampaikan ya, guest atau member. Jadi kita bisa undang dari eksternal itu untuk ngecek project atau data yang udah kita buat, kayak gitu. Jadi kita bisa manfaatkan project di dalam yang udah kita buat di dalam Asana ini untuk sebagai mungkin sarana untuk showing data atau present ya, mungkin ke vendor atau ke eksternal atau mungkin ke klien. Kalau misalkan dari sisi Bapak dan Ibu juga sering present ke beberapa project-project yang mau dibuat gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Terus kita bisa cek dari sisi project progress-nya, kita juga bisa tentukan mungkin dari sisi level apa aja nih yang kita perlu set gitu dalam progress tersebut. Habis itu ada increase transparency ya. Jadi maksudnya itu adalah kita bisa buat informasi yang mungkin mau kita set gitu ya. Jadi ini sama sih seperti dengan yang dikontrol tadi ya. Jadi kontrol yang kita perlu set gitu.
Sama yang terakhir yang kita bisa manfaatkan itu adalah untuk membuat workflow. Workflow-nya ini juga bisa kita buat mungkin yang dari level basic ya sampai level kompleks pun itu bisa diakomodir di dalam Asana ini. Jadi nanti dari tim kami itu akan bantu kalau misalkan dari sisi Bapak dan Ibu tertarik untuk project management Asana, terus kemudian ingin mengimplementasikan berdasarkan use case kayak perlu workflow seperti ini dari divisi ini ke divisi ini dan lain-lain, itu nanti bisa kita assist ya untuk hal tersebut. Oke, mungkin ini tambahan sedikit ya, ada secure data. Jadi karena datanya itu ada di cloud, jadi data itu emang benar-benar tersecure ya, hanya orang yang membuat data tersebut atau hanya orang yang diberikan akses ke dalam data tersebut yang bisa cek dari data tersebut. Dan itu kita bisa enablekan kalau misalkan kita mau bikin semacam OAuth ya, OAuth untuk bahwa untuk bisa masuk ke dalam project yang udah dibuat itu harus dengan menggunakan akun-akun tertentu yang udah divalidasi. Nah itu kita bisa create juga, mungkin dari kalau misalkan mau dikembangkan lebih jauh kita bisa manfaatkan Asana ini untuk masuk ke dalam SSO yang udah dibuat. Nah itu nanti kita bisa manfaatkan dengan menggunakan XAML dan lain-lain. Sudah data-datanya juga bisa diekspor ya kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan dan kita leverage lebih jauh mungkin dari sisi security-nya sama dari sisi kolaborasinya seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin Pak Hendri. Oke. Link ya. Ya, thank you Pak Farid. Oke, sebelum kita penjelasan soal fitur ya yang ada di Asana, mungkin saya mau launch dulu untuk poolingnya. Ini terkait dengan selama ini di kantor Bapak Ibu sudah ada nggak untuk tools untuk melakukan pengawasan terhadap proyek. Jadi misalkan apakah di proyek tersebut ada blocker atau mungkin sudah berapa persen pengerjaannya. Nah, itu nanti yang akan coba saya bahas di slide-slide berikutnya tentang kemudahan apa aja yang kita dapat saat kita pakai Asana, terutama untuk pengawasan dari sisi proyeknya, apalagi apabila di tempat Bapak Ibu ini menghandle banyak sekali proyek. Nah, nanti saya akan coba contohkan nih apa yang bisa dilakukan di Asana. Oke, mungkin kita tunggu 1 atau 2 menit lagi. Baru 8 orang yang melakukan voting dan masih imbang. Oke, masih terus. Rata-rata memang sudah ada ya untuk pengawasannya ya. Ya mudah-mudahan nanti dengan fitur-fitur yang saya bahas untuk di Asana ini bisa lebih membantu Bapak Ibu dalam melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan. Mungkin bisa saya close karena ini nggak terlalu beda jauh nih antara iya dan tidak. Oke, baik, timbang ya antara iya dan tidaknya ya. Oke, saya tutup untuk pollingnya. Oke, Mas Farid bisa dibantu untuk next slide. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan gimana sih Asana ini bekerja. Jadi secara simple aja atau secara garis besarnya aja. Jadi kalau kita lihat struktur di Asana itu seperti diagram yang ada di slide ini. Jadi dari perusahaan itu pasti akan ada beberapa teams di sana dan tiap teams nantinya akan ada beberapa project. Dan juga tiap project pasti ada list pekerjaan yang harus dilakukan ataupun task. Dan nantinya kita juga bisa membuat sub-task-nya dan kita bisa berbalas komen untuk task-task yang dikerjakan oleh user. Nah, itu adalah susunan secara garis besarnya di Asana. Oke, next. Nah, dan juga saya yakin di perusahaan Bapak Ibu juga sudah ada yang namanya SOP, Standard Operation Procedure. Nah, kita bisa membuat itu menjadi workflow. Jadi nanti akan ada semacam otomatisasi. Jadi misalkan ada task A, misalkan kita sedang mendevelop sebuah program misalkan. Maka pertama masih masuk ke tahap desain, dia akan secara otomatis terassign ke siapa. Begitu selesai dari desain, dia digeser ke section berikutnya, misalkan untuk masa develop. Nah, siapa yang akan diassign sebagai penanggung jawab untuk masa develop tersebut. Lalu mungkin setelah develop ada tahap alpha testing, beta testing. Nah, itu
nantinya bisa kita atur untuk otomatisasinya baik dari sisi due date-nya, ataupun nanti notifikasinya, ataupun nantinya siapa yang di-assign di tiap section tersebut. Nah, itu kita bisa lakukan otomatisasinya. Atau mungkin misalkan Bapak Ibu ada yang dari bagian IT operation, yang biasanya pasti kalau di perusahaan biasanya dapat keluhan nih, misalkan ada jaringannya lagi bermasalah, atau ada misalkan permintaan untuk penggantian laptop. Nah, kita bisa melakukan penginputan task atau list pekerjaan itu berdasarkan form. Jadi di Asana itu juga memiliki form, nanti juga akan saya contohkan. Jadi berdasarkan form tersebut nantinya akan menjadi sebuah list pekerjaan atau task yang kita juga bisa otomatisasi terkait dengan siapa yang akan di-assign terhadap task-task tersebut. Oke, next Mas Farid. Nah, yang berikutnya, saat kita berada di perusahaan, pasti kita punya goals juga kan. Nah, itu juga nantinya bisa difasilitasi juga di Asana. Jadi kita bisa buat goals itu bertingkat ya. Jadi ada goals untuk perusahaan, lalu berikutnya ada goals untuk teams, dan juga ada goals untuk personal. Jadi misalkan kalau kita bicara tentang perusahaan, misalkan ada goals-nya adalah membuat branding produk baru. Nah, saat kita ingin mengerjakan branding sebuah produk baru ini nanti, kita perlu ada beberapa project nih supaya branding ini jalan. Nah, itu kita bisa jadikan project-project tersebut sebagai sub-goals dari goals perusahaan ini. Atau mungkin dari sisi team goals. Team goals itu misalkan dari sisi IT project, kita bisa cek berdasarkan berapa pekerjaan yang dikerjakan dalam quarterly atau mungkin half year, itu kita bisa set untuk goals-nya. Termasuk juga misalkan kalau personal goals atau user goals, misalkan kita sebagai sales kita punya target nih, dalam satu kuartal kita harus revenue berapa banyak. Nah, itu kita bisa pantau semuanya dan kita bisa referenskan tersebut terhadap proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Jadi itu dapat membantu juga dari sisi user memantau dia akan berapa persen lagi nih untuk mencapai goals-nya. Ataupun nanti misalkan ada blocker atau apa, nah kita bisa buat sebuah summary-nya juga di tiap update-an goals itu tadi. Next, Mas Farid. Nah, lalu untuk manajer ataupun leader di sebuah tim, nantinya akan banyak sekali kemudahan yang bisa digunakan di Asana untuk memantau setiap proyek-proyek yang jalan, ataupun kita mau lihat nih dari sisi proyek A, dari sisi tasknya ini siapa nih yang paling banyak di-assign di proyek tersebut, atau kita mau buat kumpulan nanti untuk reportnya itu juga bisa, misalkan dari beberapa proyek yang di-handle oleh satu manajer, nah kita bisa gabungkan daripada kita harus melihat per proyek untuk reportnya. Oke, bisa di next, Mas Farid. Lalu di Asana juga memungkinkan kita untuk membuat custom dashboard. Jadi selain di tiap project itu kita sudah sediakan dashboard yang di-generate secara otomatis ya, kita juga bisa membuat reporting sendiri. Atau kita bisa buat kumpulan dashboard sendiri. Jadi untuk misalkan untuk high level review, nah kita bisa buat nih sesuai kebutuhan. Baik itu dalam bentuk diagram pie chart atau batang, nah itu kita bisa set semuanya, termasuk data apa yang ingin ditampilkan, nah itu kita bisa custom. Oke, next. Nah, tadi saya sempat bicarakan soal bagaimana kita memantau kumpulan project. Kumpulan project ini bisa dipantau di menu yang ada di Asana, yaitu adalah menu portofolio. Jadi kita bisa mengkelompokkan beberapa project ini ke dalam satu portofolio, dan nanti kita bisa pantau dari situ perkembangannya. Jadi misalkan project A sudah jalan berapa persen, B, dan kemudian dari sisi report pun itu juga bisa istilahnya digabungkan. Dan yang paling seru adalah di Asana, next Mas, kita bisa cek workload-nya. Jadi si user siapa nih, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dia workload-nya dia harus mengerjakan berapa task. Nah kita bisa lihat nih keseimbangan workload di tim yang sedang mengerjakan project tersebut. Sehingga nantinya saat kita akan melakukan assign tugas-tugas yang baru, nah kita bisa cek, oh tim ini sudah overload atau belum.
Nah, itu kita bisa cek semuanya itu di menu portofolio nantinya. Oke. Next, Mas. Oke. Selanjutnya saya mungkin akan tunjukkan sedikit fitur-fitur yang ada di Asana. Mungkin saya izin untuk share screen, Mas Warid. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi sesuai susunan tadi ya, jadi saat kita memulai menggunakan Asana, yang pertama kali harus di-set adalah dari sisi tim. Ada tim apa saja, kita sudah buatkan, lalu membernya siapa saja, lalu berikutnya kita bisa membuat sebuah project. Jadi bisa, misalkan kita lihat di sini ada sebuah project, yang mana setiap project itu nantinya dia akan memiliki section. Nah, section ini seperti ini. Jadi ada new request, assign, in progress, QA QC, atau recently complete. Nah, ini adalah section. Nah, kita bisa tentukan nih sectionnya. Kalaupun kita perlu yang lebih detail lagi terkait setiap task yang harus di-input, nah kita bisa buat kolom-kolomnya itu di menu list ini. Jadi di sini misalkan task A ini dia di-assign ke siapa, due date-nya selama berapa lama, estimate hour-nya di sini berapa lama, jadi estimate pengerjaannya, dan kita bisa tambahkan berbagai macam kolom lagi terkait dengan task tersebut. Jadi secara detailnya kita bisa leverage ya dari setiap task yang ada. Nah, ini yang harus kita set pertama saat kita mendefinisikan sebuah project. Oke. Lalu berikutnya tadi saya sempat berbicara soal goals. Nah, di sini sudah dibagi ada company goals, ada team goals, dan juga my goals. Jadi nantinya di sisi misalkan supervisor ataupun manager, dia bisa set nih company goals-nya akan seperti apa. Jadi goal owner-nya ini siapa. Dan time period-nya kita bisa tentukan apakah itu untuk 1 tahun, atau half year, atau quarterly. Nah, itu kita bisa set. Nama goal-nya apa, lalu member yang akan di-add terkait goals tersebut ini siapa saja, dan untuk update metodenya itu ada automatic dan manual. Nah, kalau manual kita nanti bisa melakukan update, kita bisa ubah angkanya, atau kita bisa berdasarkan sub goals. Nah, nanti kita bisa tentukan, saya coba buka yang sudah jadi. Nah, di sini kita bisa inputkan nih sub goals-nya ini kita bisa tambahkan project apa yang menjadi sub goals. Nah, kalau kita di otomatis tadi, dia akan menghitung nih, dari sub goals ini sudah berapa persen, nah itulah yang akan menjadi percentage dari goals itu tadi. Dan juga, misalkan diperlukan kita mau update secara manual, itu masih bisa dilakukan. Kita bisa melakukan update di sini, yang mana kita bisa ganti angkanya di sini, dan kita juga bisa mengisi summary atas project tersebut sampai mana, misalkan yang sudah selesai apa, lalu yang menjadi blokernya apa, lalu next step-nya harus apa. Nah, ini akan menjadi catatan untuk dari sisi pengawas ya, ataupun dari sisi manajer ataupun supervisi, dia bisa cek di sini. Apa yang menjadi blokernya, atau apa yang belum selesai, apa yang sudah selesai, dia bisa pantau dari sini. Lalu berikutnya ada team goals. Ini cakupannya lebih kecil lagi, jadi per tim. Untuk pembuatannya sama, itu bisa diotomatiskan ataupun dimanualkan. Jadi saat kita add goal di sini, lalu kita bisa tentukan sub goal-nya, jadi secara prosesnya sama pembuat. Tapi yang membedakan adalah dari sisi kalau tadi bisa untuk keseluruhan proyek yang berhubungan, nah ini untuk proyek untuk satu tim. Jadi di sini kita bisa pilih nama timnya. Tim apa nih yang mau di set goal-nya. Lalu yang terakhir terkait dengan personal goals. Nah, di sini kita juga bisa nambahkan, termasuk juga kita bisa otomatisasi, misalkan dari sisi sub goals-nya ini apa aja, kita nanti bisa tambahin. Jadi misalkan kalau sales mungkin dia ada project untuk penjualan, di situ dia ada hitungan revenue-nya, nah itu kita bisa ganti juga. Jadi currency total. Jadi nantinya akan diambil dari tabel currency-nya yang ada di detail task-nya. Seperti itu. Oke, ini terkait goals. Mungkin saya lanjut ke bagian reporting.
Nah, di reporting ini kita bisa membuat dashboard secara custom sesuai dengan kebutuhan, dan kita bisa share dashboard tersebut untuk bisa di-view oleh siapa, kita bisa tentukan aksesnya juga. Jadi kita bisa add dashboard di sini, lalu kita tentukan misalkan bentuknya akan seperti apa, ataupun kita bisa pakai yang sudah menjadi template di sini ya. Jadi misalkan saya mau custom aja, add custom chart. Nah, di sini kita bisa tentukan bentuknya apa. Misalkan saya mau bentuk line. Lalu untuk teams, jadi hanya untuk tim yang sudah dipilih saja. Jadi misalkan saya mau masukkan yang di creative production di sini. Lalu saya tentukan x-axis-nya ini apa. Misalkan task statusnya. Lalu berdasarkan task count-nya. Jadi kita bisa lihat nih, yang upcoming berapa, yang overdue berapa, unscheduled berapa, yang complete berapa, ini semua akan ada datanya. Dan ini kita bisa custom. Jadi misalkan kita buat satu chart, lalu kita ingin menambahkan chart lagi soal apa, nah itu kita bisa buat, dan kita bisa share task tersebut terhadap user-user yang berhak menerima laporan ini, atau mungkin untuk manajemen review ya. Nah itu kita bisa gunakan pembuatan dashboard ini. Oke, ini untuk yang reporting. Lalu selanjutnya adalah portofolio. Portofolio ini bisa berupa kumpulan proyek, ataupun di dalamnya bisa kita buat portofolio bertingkat. Jadi ada parent portofolionya, lalu ada child portofolio, itu bisa. Atau yang sini yang saya contohkan yang berisi proyek saja. Jadi di sini kita bisa lihat nih, dari termasuk listnya. Jadi ada project apa saja di portofolio tersebut. Lalu statusnya seperti apa? Yang overdue test ini ada berapa? Lalu status dari project tersebut seperti apa? Task progress-nya seperti apa? Dan misalkan di sini kita mau nambahkan lagi nih terkait project tersebut. Misalkan ada total budget atau apa, nah kita bisa tambahkan lagi di sini. Lalu selanjutnya kita bisa cek timeline-nya dari project tersebut. Dia itu start-nya kapan, dan juga dia akan habis di kapan. Nah, jadi ini start-nya kapan, lalu dia akan habis di bulan apa, tahun berapa, itu kita bisa cek semuanya dari sini. Lalu selanjutnya ada progresnya. Jadi ini secara generalnya ya. Jadi kita bisa lihat berapa project yang on track, yang at risk itu berapa, lalu total project untuk portofolio tersebut. Itu kita bisa pantau di sini, dan kita bisa update untuk statusnya, dan kita juga bisa melakukan komen terkait portofolio ini. Jadi misalkan ada blocker atau apa, atau ada yang perlu dibahas terkait proyek-proyek yang ada di dalam portofolio ini, kita bisa bahas di sini. Oke, selanjutnya adalah terkait workload. Jadi kita bisa cek di sini per user, per harinya dia harus mengerjakan berapa task di sini. Lalu misalnya kita mau lihat lebih detail lagi nih, tasknya apa aja. Nah, dia bisa cek dari project apa, tasknya apa. Dia bisa cek juga di sini. Jadi nantinya ini bisa digunakan untuk membantu kita melakukan checking nih, apakah user-user atau karyawan-karyawan yang ada di tim tersebut sudah workload-nya sudah terlalu tinggi atau masih landai. Nah, kita bisa cek dari sini. Nah, ini terkait portofolio. Oke. Lalu berikutnya, saya belum bahas soal task ya, detail tasknya. Jadi setiap task yang nantinya di-assign ke user, itu dia bisa set juga penjadwalannya. Jadi yang ini ada my task, ini adalah dari sisi user. Jadi dia bisa menentukan nih section-nya juga. Yang recently assigned, jadi yang baru saja ditambahkan atau di-assign ke user tersebut, dia akan tampil di sini, dan section-nya ini dia bisa set sendiri. Apakah ini ada di today, in progress, nah ini bisa di-set sendiri. Jadi user pun dia juga bisa memanage apa yang harus dia kerjakan di dalam Asana. Jadi dari sisi user dia nggak harus masuk ke project-project ini tadi nih, karena dia cukup memantau apa yang harus dia kerjakan aja di sini. Selanjutnya untuk otomatisasi, saya coba pindah tampilan dulu. Oke, di sini saya ada
IT support tiket. Jadi mungkin saya coba kirim link dulu di chat box. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mengisi. Jadi saya lempar sedikit link. Jadi itu adalah formnya Asana. Jadi untuk IT support tiket. Jadi misalkan nih dari divisi IT support dia untuk istilahnya mendata keluhan dari karyawan lain itu menggunakan apa? Misalkan menggunakan form Asana di sini. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan inputan di sini di formnya, yang nantinya setelah mengisi form itu akan tampil sebagai task di sini, sebagai list tiket. Dia akan masuknya ke list tiket. Oke, saya coba tunggu mungkin ada yang sudah ngisi. Atau Mas Farid bisa dibantu untuk isi juga nggak apa-apa. Nah, di sini sudah ada lambang kilatan ya. Jadi saya sudah membuatkan automation atau workflow di sini. Jadi nanti saya coba contohkan untuk workflow-nya seperti apa juga. Nah, di sini misalkan sudah ada tiket baru. Nah, sudah beberapa tiket baru udah masuk. Nah, kita bisa buka, misalkan dari sisi supervisornya dia akan buka nih. Oh, keluhannya seperti apa? Atau mungkin saya sebenarnya sudah siapkan untuk bisa upload gambar juga nih di situ. Nah, dari supervisor, ini kan belum ada yang di-assign, belum ada batasannya, belum ada due date-nya. Nah, dia bisa cek, oh kalau keluhan seperti ini prioritinya apa? Low, middle, atau high? Misalkan karena ini nggak bisa login ke aplikasi, oh prioritinya high. Begitu ini di-assign, dia akan jalan automation-nya, dan dia akan pindah ke in progress. Dan dia langsung di-assign nih, misalkan ada tire atau ada tire support ya. Jadi kalau high ini penanggung jawabnya siapa? Langsung dia akan ter-assign di sini. Dan juga due date-nya, karena ini adalah high priority, dia hanya diberi waktu misalkan 2 hari untuk mengerjakan. Nah, di sini secara otomatis dia langsung menentukan due date-nya. Nah, nanti dia juga bisa mengupdate di sini. Nah, di sini juga sudah ada pesannya, selesaikan problem kurang dari 2 hari. Dan kita bisa update juga di sini terkait task yang sudah berjalan ini. Dan apabila task ini sudah selesai, dari sisi nantinya dari sisi user yang mengerjakan, oke, ini udah selesai, dia bisa pindahkan ke complete. Secara otomatis, saat dia pindahkan ke complete, maka tasknya pun ini akan dianggap sebagai complete juga nantinya. Nah, di sini langsung secara otomatis menjadi complete. Lalu saya tambahkan lagi, di sini adalah untuk problem approval-nya. Jadi di sini harus di-approve lagi nih. Ini benar-benar udah beres atau belum. Nah, disinilah nantinya akan ada history juga. Apakah problem tersebut sudah di-approve atau belum. Lalu kita, approval ini kan masuk ke subtask ya. Atau mungkin dari sisi, mungkin supervisornya dia akan cek lagi nih. Dia mau nambahkan subtask di sini misalkan. Ada tugas tambahan misalkan. Oke. Nah, ini udah ditambahkan. Jadi kita bisa cek di sini ada tugas juga. Kita bisa tambahkan lagi subtask di dalam subtask secara bertingkat. Nah, ini mungkin yang di aplikasi project management lain belum bisa disupport. Nah, ini salah satu keunggulan Asana, kita bisa membuat task yang bertingkat di sini. Jadi kita bisa tambahkan lagi add subtask-nya di sini. Tugas 1. Nah, jadi akan ada subtask yang bertingkat di sini. Jadi ini sudah subtask, dia punya subtask lagi. Itu bisa dilakukan juga di Asana. Nah, ini sama. Jadi misalkan, oh dari supervisor dia lihat detail dulu nih. Kalau tadi high priority 2 hari, oke saya coba yang middle priority. Dia langsung menjalankan automation-nya, langsung di-assign. Ya, untuk mengerjakannya dia adalah kurang dari 3 hari. Jadi akan ditambah 3 hari dari tanggal pemindahannya itu tadi. Jadi dari masuk in progress dia akan ditambah 3 hari seperti itu. Begitupun juga kalau kita geser ke complete, dia akan otomatis complete di sini. Nah, di sini udah langsung complete dan juga ada approval-nya lagi. Jadi kalau kita lihat di awal, approval ini sebenarnya nggak ada subtask-nya.
Nah, cara membuatnya, jadi setelah kita udah tentukan sectionnya, cara membuatnya kita bisa ke arah workflow. Kalau tadi saya kan berdasarkan form ya, jadi di sini saya bisa buat ini adalah formnya. Jadi untuk masukkan tasnya itu adalah dari form, kita bisa buat formnya di sini. Lalu kita bisa tentukan nih yang tampil sebagai tas itu apanya, problem description-nya kah, atau emailnya, atau name-nya. Nah, itu kita bisa tentukan juga. Atau kita mau dari intake source-nya dari yang lain nih. Misalkan kita mau integrasikan dengan aplikasi lain nih. Dari Slack atau dari Outlook. Nah, itu kita bisa juga lakukan seperti itu. Atau dari Zendesk. Nah, itu kita bisa melakukan trigger untuk pembuatan tasnya. Lalu berikutnya saat masuk ke section yang namanya list ticket ini, dia nggak ada untuk automation-nya di sini, tapi automation-nya saya letakkan di in progress. Yang trigger-nya, jadi kita bisa set trigger-nya. Jadi kapan dia akan bergeser ke in progress? Nah, saat priority-nya di set, baik itu low, middle atau high, kita definisikan satu persatu di sini. Kalau priority-nya change ke low, maka dia langsung digeser nih ke section in progress, lalu di-assign ke user siapa, due date-nya kita tambah berapa hari di sini, lalu kita bisa menambahkan komen. Atau mungkin kita mau memasukkan action-action yang lain, karena seperti tadi dibilang ya, Asana ini bisa diintegrasikan dengan berbagai macam aplikasi, atau banyak aplikasi, termasuk Slack di sini, Microsoft Teams, Gmail, Jira, Zendesk, Twilio. Nah, itu kita bisa buat automation-nya dari sini. Jadi dalam satu section kita bisa buat lebih dari satu macam automation di sini. Lalu berikutnya saat dia sudah dipindah ke complete, nah di sini saya buat automation juga. Jadi saat tasnya dipindah ke complete, maka otomatis tasnya di complete dan saya tambahkan untuk approval di sini. Dan kita bisa tentukan nih nama approval-nya apa, lalu yang di-assign untuk approval tersebut siapa. Oke. Mungkin dari saya itu terkait demo singkat terkait Asana. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu berminat untuk menggunakan Asana, kita bisa set waktu untuk penjelasan yang lebih panjang lagi, karena mengingat hari ini waktu kita cukup terbatas. Jadi mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Farid. Silakan Pak Farid. Oke, thank you untuk quick demonya, Pak Hendri. Oke, saya izin share screen lagi ya. Jadi ini kalau dari sisi materi yang diinformasikan di pagi hari ini, sepertinya udah semua ya. Jadi tinggal dari sisi summary-nya aja. Nah, saya coba share lagi. Udah tampil? Oke, jadi mungkin tadi udah diinformasikan ya seperti apa itu Asana, terus kemudian dari sisi struktur yang digunakan di dalam Asana, seperti yang mungkin tadi udah didemokan juga oleh Pak Hendri ya, terkait pembuatan task-nya itu seperti apa, project, terus kemudian workflow-nya, habis itu apa aja fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan di dalam Asana, itu tadi udah dibahas semua. Mungkin dari sisi summary-nya Pak, akan kita recap lagi ya. Jadi yang pertama itu, ketika kita nanti udah menggunakan Asana, yang pasti kita bisa menambahkan member ya, member untuk yang involved dalam project atau task yang udah kita bikin. Terus kita bisa kontrol dari sisi sharing aksesnya terkait data-data yang udah kita buat. Kita bisa increase transparency, kita bisa invite untuk guys-nya juga. Terus kemudian kita bisa bikin sebuah workflow atau mungkin workflow yang bertingkat, itu juga bisa memungkinkan. Habis itu kita bisa mendapatkan support dari sisi Asana dan dari sisi Icon Asana Partner. Datanya yang lebih secure ketika kita nanti naikkan itu dalam cloud-nya. Habis itu dari sisi untuk setup kan misalkan kalau kita ngomongin sistem ya, kita ngomongin sistem, ketika kita menggunakan sistem yang baru pasti akan ada change management di situ. Nah, nanti dari sisi tim Econ akan bantu untuk mungkin mengadopsi ya, memberikan adopsi yang semakin banyak ketika kita menggunakan Asana itu di dalam perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu.
Selanjutnya nanti ketika kita udah menggunakan Asana, apa aja sih yang bisa kita tracking ya, yang kita bisa tracking. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan tracking di dalam Asana. Yang pertama itu adalah task-nya. Kita bisa track task tersebut. Terus kemudian kalau misalkan kita mau membuat sebuah list untuk customer, kita juga bisa track itu. Habis itu ada applicant, habis itu ada kontrak. Books-nya itu juga kita bisa difasilitasi untuk di-track, dan kalau misalkan dari sisi mungkin dari sisi marketing ya, marketing sama sales, kita bisa track juga dari sisi deals-nya kayak gitu. Selanjutnya dari sisi dashboard ya, dashboard yang kita bisa custom untuk disesuaikan dengan apa aja sih yang kita butuhkan. Jadi ini masing-masing preferensi untuk dari sisi dashboard yang mau dibuat. Nah, itu kita bisa manfaatkan juga untuk ngecek data-data apa aja dari sisi project-project yang udah dilakukan, seperti itu. Selanjutnya ada kalender. Nah, kalendernya tampilannya seperti ini. Jadi mungkin bisa kita integrasikan juga dengan task-task yang ada. Habis itu kalau misalkan task tersebut itu due date-nya itu hari ini atau yang pasti udah lewat dari jadwal yang ditentukan, itu nanti akan ada indikator warnanya juga. Seperti itu. Jadi dari sisi tampilannya yang ditampilkan itu juga akan jauh lebih interaktif ya, terkait apa aja sih fungsi-fungsi data itu yang bisa kita manfaatkan. Habis itu dari sisi privacy and security, jadi nanti ketika kita udah memanfaatkan Asana ini, jadi nanti kita bisa tentukan juga dari sisi security-nya, dari sisi aksesnya juga. Jadi nanti kita bisa manfaatkan ini kalau misalkan kita mau leverage dari sisi security itu untuk member-member yang udah dibuat itu harus login menggunakan Asana account, itu bisa. Habis itu kalau misalkan mau login menggunakan Google account atau mungkin Microsoft account, itu juga memungkinkan. Atau kalau misalkan mau kita bikin semacam itu dalam bentuk satu SSO, XML, untuk membuat Asana ini dalam satu SSO yang udah kita bikin, seperti itu. Selanjutnya untuk dari sisi conversation ya, conversation di sini ini ada di dalam project ataupun task, itu masing-masing ada, jadi conversation-nya, dan itu bisa lebih relate karena kita bisa bikin beberapa mungkin semacam saya nyebutnya thread gitu ya, thread. Jadi per thread itu pembahasannya bisa berbeda-beda, itu bisa dimanfaatkan di sini, dan kita bisa melakukan conversation juga dengan pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya yang membuat Asana ini semakin powerful untuk digunakan adalah Asana ini available di mobile device, baik dari sisi OS yang menggunakan Android ataupun iOS, dan kita bisa tetap terkoneksi dengan rekan kerja, kita tetap bisa akses data-data yang udah di dalam, yang udah di-assign atau udah kita buat di dalam Asana ini ketika kita lagi mobile, terutama mungkin untuk user-user yang frontliner ya. Nah, itu sering menggunakan mungkin tracking data atau visit plan. Nah, itu nanti bisa digunakan dengan menggunakan Asana ini. Gitu. Mungkin ini terakhir ya, sudah terakhir sebelum kita masuk ke bagian Q&A. Jadi di Asana itu ada 3 SKU. Jadi ada satu tambahan SKU yaitu Enterprise. Jadi nanti kalau Enterprise itu lebih banyak fitur yang lebih advance ya dari sisi security yang ditawarkan. Jadi yang pertama itu ada Basic, ada Premium, sama Business, sama Enterprise gitu ya. Yang diakomodir oleh Econ, yang bisa di-provide oleh Econ adalah Premium ke atas. Itu. Jadi ada beberapa comparison dari sisi fitur terkait dari sisi SKU atau edisi yang ditawarkan oleh Asana. Jadi nanti ini akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan ini sendiri, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan dari si Bapak dan Ibu tertarik dengan Asana dan mungkin ingin berdiskusi lebih lanjut terkait kebutuhan Bapak dan Ibu, dan kira-kira dari sisi kebutuhan itu, dari sisi kami bisa membantu untuk justifikasi ya, solusi mana nih, edisi mana nih yang paling tepat buat perusahaan berdasarkan kebutuhan tersebut, yang nanti kita bisa jadwalkan lebih lanjut, seperti itu. Oke, mungkin itu ya terkait summary Asana secara keseluruhan ya, seperti yang saat pagi ini kita informasikan. Nah, mungkin kita masuk ke bagian Q&A. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa langsung dihidupkan aja mikrofonnya untuk. Sudah ada beberapa pertanyaan Pak Farid di banyak ya Q&A. Ya, oke. Jadi yang pertama ini, apakah di aplikasi terdapat setting bahasa? Oke, ini bahasa Indonesia ya. Ada.
Jadi di Asana ini ada beberapa bahasa Mas yang bisa disupport. Saya coba langsung. Yang pasti tapi bahasa Indonesia ada, Pak. Ya, saya coba share screen aja nih. Jadi di pengaturan user di sini Pak, di bagian My Setting, lalu di bagian Display. Nah, di sini kita bisa pakai bahasa Indonesia ada, bahasa Jerman, Spanyol, Prancis. Banyak Pak, tapi yang pasti bahasa Indonesia ada. Dan juga kita bisa pakai tema ya, mau tema gelap seperti yang saya pakai ini gelap, atau kita mau ganti ke Light. Nah, light itu warnanya putihin. Oke, pertanyaan dari Pak Rodia tersiapa ya? Jadi ada ya bahasa Indonesia. Selanjutnya acuan workload untuk setiap user. Ini maksudnya detailnya kayak gimana, Pak Hendrik? Atau Mungkin saya tahu maksudnya. Jadi untuk workload ini detail untuk acuannya adalah task Pak. Jadi task yang harus dikerjakan per harinya itu berapa. Jadi misalkan saat si user itu ada task yang harus dikerjakan misalkan selama 3 hari di tanggal 2, 3, 4. Nah, jadi itu akan terus workload-nya akan misalkan satu task itu ada di tanggal 2, 3, 4. Lalu nanti jadi akan ada hitungan dalam satu hari ini berapa task berjalan untuk user tersebut. Nah, itu yang menjadi acuan dari workload-nya, Pak. Seperti itu. Oke, semoga membantu menjawab ya, Pak Hendri ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Jadi untuk semua file yang udah di-upload ke dalam mungkin di dalam task atau project yang di dalam Asana, apakah itu bisa diatur untuk lokasi penyimpanannya ya? Ini mungkin lebih ke automation-nya. Jadi gini Pak, saat misalkan kita ada file yang di-add ya, baik itu dari sisi task, misalkan kita mau add file, itu dari Asana sebenarnya tidak mengikat, harus file tersebut disimpan di Asana, karena di sini ada pilihan, kita bisa attach file itu dari Dropbox, atau dari Google Drive, atau dari OneDrive, itu kita bisa attach Pak. Jadi nggak akan mengikat, termasuk misalkan kita berbicara sebuah project, yang pastinya ada acuannya kan, untuk resource-nya. Nah, kita bisa menambahkan link ataupun file. Nah, link itu berarti dia bisa berdasarkan dari Google Drive ataupun OneDrive di sini Pak, atau Dropbox. Seperti itu Pak. Jadi dari sisi Asana itu penyimpanannya dia nggak mengikat, meskipun dari sisi Asana menyediakan storage juga. Seperti itu Pak. Oke, mungkin itu sedikit mungkin beda dengan yang ditanyakan oleh Pak Sabto ya, tapi itu mungkin bisa jadi salah satu opsi Pak. Jadi kita bisa mungkin kalau misalkan datanya itu udah ada di cloud storage kayak Google Drive, kita bisa share dari sisi linknya aja. Atau kalau misalkan kita upload itu dari local disk terus disimpan di Google Drive bisa Mas Hendri? Kalau dia upload langsung dari Asana, dia akan tersimpan di storage-nya Asana. itu Asana ya. Itu nggak bisa dikirim ke Google Drive. Untuk kita bisa bikin automation. Saya coba cek sih, harusnya sih bisa sih. Oke, mungkin nanti yang bagian itu nanti kami bantu cek Pak ya, untuk apakah memungkinkan kalau misalkan lokasi penyimpanan itu diarahkan ke Google Drive lagi setelah diupload dari local disk, mungkin seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya lanjut lagi ke question yang lain, ini saya share sedikit. Jadi mungkin biar mempersingkat waktu juga ya. Jadi dari sisi tim kami udah menyiapkan form Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa bantu untuk memberikan feedback terkait materi-materi yang udah kami sampaikan hari ini, mungkin terkait jalannya acara dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa diberikan feedbacknya. Jadi nanti bisa jadi acuan kami untuk pembuatan event yang selanjutnya. Oke, jadi sembari mungkin Bapak dan Ibu memberikan feedback di form ini, nanti kami bantu juga dari sisi Q&A-nya juga. Jadi biar jadi satu ya. Oke. Oh ya, BTW untuk yang mengisi feedback nanti dapat kesempatan untuk ikut undian ya. Yang tadi mungkin disampaikan oleh Bu Josephine. Ada hadiah merchandise dari Icon. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan penting antara Asana, Jira, dan Monday? Jira dan Monday. Nah, ini harus di-compare nih, Pak. Ada plus minus, Iya, pasti kalau di setiap aplikasi. Kebetulan kalau untuk Jira, saya belum ada pengalaman untuk penggunaan Jira ya, tapi untuk Asana dan Monday, mungkin yang membedakan ya, kalau di Monday itu kita hanya bisa membuat satu level subtask. Itu yang pertama, satu level subtask. Lalu kita nggak bisa menambahkan turunan lagi di subtask tersebut.
Jadi kalau misalkan dari perusahaan Bapak itu ingin membuat tas itu hingga detail ke bawah untuk subtasnya, nah itu bisa diakomodir di Asana, Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan report untuk kumpulan project tadi. Nah, itu saya rasa itu hanya ada di Asana juga. Itu salah satu keunggulan. Jadi kita bisa istilahnya beberapa project kita jadikan dalam satu report, satu dashboard. Nah, itu salah satu keunggulan yang ada di Asana juga. Mungkin itu sih Pak, tapi kalau kita mau benar-benar compare itu pasti selalu ada plus minus lah. Jadi saya rasa salah satu keunggulan, beberapa keunggulan yang bisa saya sampaikan untuk Asana itu tadi sih Pak, terkait subtask dan juga untuk dari sisi pelaporannya. Oke, comparison mungkin kalau misalkan dari sisi Pak siapa ya ini ya, anonim. Mungkin kalau misalkan mau diberikan informasi terkait comparison ya untuk masing-masing project management terkait mungkin dari sisi Jira, Monday, dan Asana mungkin, atau mungkin ada tambahan lagi, dan nanti bisa kami bantu untuk mungkin memberikan informasi yang lebih detail ya terkait tersebut. Oke Pak Indri, ada tambahan lagi, apakah Asana bisa diintegrasikan dengan Jira? Bisa, kalau jawabannya bisa. Lalu manajemen tasnya, nah itu Pak. Jadi sebenarnya saya pernah coba juga untuk pernah ada kasus lah. Orang sudah mengkoneksikan antara Asana dan Jira, itu bisa terhubung untuk tasnya, tapi untuk melakukan updating atau progres terkait status tasnya itu tidak bisa terotomate ya. Jadi yang terhubung hanya tasnya aja sih Pak, integrasinya. Jadi untuk statusnya itu masih harus diupdate masing-masing antara dari Jira dan juga dari Asana. Jadi yang terintegrasi hanya untuk tasnya, gitu. Oke, lalu ada pertanyaan terakhir. Jika user memakai smartphone Huawei, apakah disupport juga? Kalau secara basic, saya belum pernah coba juga sih Pak terkait Huawei. Tapi seharusnya kalau kita berbicara dengan cloud, seharusnya itu nggak akan jadi masalah sih. Diakses dari website ya? Diakses dari website, betul. Mungkin kalau untuk aplikasi yang memang udah available itu memang di Android sama iOS Pak ya. Jadi kalau Android itu kita download itu dari Play Store, kalau iOS itu dari App Store gitu ya. Tapi kalau untuk Huawei mungkin kami bantu cek juga apakah ada semacam aplikasi third party yang bisa langsung diinstal di handphone untuk Asana, atau kita harus akses itu menggunakan menggunakan web. Nanti coba kami bantu cek ya Pak Budi ya. Oke, mungkin dari sisi Bapak dan Ibu sekalian, nah mungkin ada tambahan pertanyaan, silakan dihidupkan aja mikrofonnya untuk cek. Oh, ada Pak Ridwan, tambahan dari sisi KPI untuk penilaian KPI. Gimana? Sorry. Apakah ada penilaian untuk KPI sama dari manajer terhadap task yang sudah disesuaikan oleh tim? Jadi kita kasih apa ya? Sebenarnya kalau dari sisi manajer dia ingin memantau KPI. Nah, yang dijadikan dasar KPI-nya apa nih? Misalkan user terhadap task komplit, nanti kita cek per user, itu bisa Pak. Karena kan dari sisi Asana itu dia bisa custom chart ya Pak ya. Nah, nantinya tinggal dari perusahaan Bapak nih, apa nih yang menjadi acuan dari KPI-nya? Dari user nanti apa? Nah, itu kita bisa bantu dengan pembuatan chart-nya Pak. Seperti yang tadi saya sudah sempat contohkan di reporting, kita bisa membuat dashboard secara custom kan, untuk chart-chartnya kita bisa custom. Nah, itu bisa dijadikan dasar KPI dari perusahaan Bapak misalkan. Itu Pak, mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan Pak Ridwan. Oke, untuk feedbacknya bagaimana Bu Josephine? Sudah masuk nih Pak, masih 13 orang yang baru ngisi. Oke, mungkin bisa dibantu ya Bapak Ibu sekalian untuk bantu memberikan feedback terkait mungkin jalannya acara hari ini, atau mungkin informasi yang sudah dipresentasikan. Nanti bisa untuk bisa bantu kami ke depannya itu untuk mungkin bisa membuat beberapa event yang lebih oke lagi gitu. Oke, ada pertanyaan teman, berarti untuk update task harus sesuai antara Jira dan Asana. Jadi nantinya bisa seperti ini Pak.
saat ada task dibuat di Jira, tasknya ini juga akan masuk ke Asana, Pak. Tapi ya itu tadi, untuk update statusnya itu harus di masing-masing, karena yang terhubung hanya tasknya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan dari Jira misalkan ada melakukan update terkait status task tersebut, itu tidak akan terupdate juga di Asana. Karena yang terintegrate itu adalah untuk tasknya. Jadi bisa task itu hanya dibuat di Jira, tapi terhubung ke Asana, itu bisa, Pak. Oke, berarti udah tersiap ya untuk pertanyaan terkait yang integrasi dengan Jira tadi ya, dari sisi Asana. Kalau misalkan ada pertanyaan tambahan, silakan. Mungkin mau Q&A, dari sisi Q&A juga bisa, atau langsung diinformasikan dengan menggunakan mikrofon juga bisa. Silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 8 menit ya. Oke. Ada souvenir menarik dari kami. Ada dari Pak Ridwan. Mau melanjutkan yang tadi ya. Parameter tertentu. KPI-nya mungkin bisa dibuat berdasarkan parameter tertentu yang dibuat di sistem seperti waktu, workload. Kalau saya suggest Pak ya, dari sisi suggest kalau misalkan ini adalah terkait timer atau waktu, itu kita bisa tentukan dari sisi SLA-nya. Jadi ada berapa SLA yang kita set untuk yang diprioritikan. Jadi ada priority high, medium, sama low yang mungkin nanti udah di-share oleh Pak Endri. Nah, itu kita bisa tentukan dari sisi SLA-nya. Jadi kalau misalkan SLA-nya itu bisa diakomodir, kalau misalkan SLA-nya hari harus selesai dan itu selesai, berarti kan itu kan masih dalam koridor KPI dalam koridor KPI yang itu udah itu adalah udah sesuai gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin masih belum tepat waktu dan lain-lain, itu kan juga bisa jadi acuan juga gitu. Mungkin Pak Indri bisa bantu tambahin, silakan. Oke. Sebenarnya itu sesuai. Oke. Kalau KPI itu tadi sebenarnya balik lagi ke perusahaan apa yang ingin dijadikan standar KPI-nya, dan itu nanti kita bisa dari sisi sana bisa membantu dengan pembuatan chartnya itu tadi. Jadi akan ada data chartnya, atau mungkin juga ada goals ya. Tadi kan kita bisa set goals ya untuk tim goals juga. Nah, nanti kita bisa misalkan itu bisa jadikan acuan juga terkait parameter KPI berdasarkan tim ataupun personal, itu bisa. Kalau diberikan ring mungkin let's say skala 1 sampai 10 untuk task yang udah diselesaikan, kalau misalkan tepat waktu berarti 10, itu bisa Pak Indri? Enggak sih Mas, nanti akan ada ininya sih, hanya penghitungan tasknya. Oke. Nanti kami coba bantu cek juga Pak ya, Pak Ridwan ya. Oke, integrasi ke Jira apakah harus menggunakan Zapier? Enggak sih Pak, kita bisa sebenarnya kalau di Asana itu kan kita ada menu untuk add application ya. Sebentar, saya coba buka dulu. Di bagian, oke. Saya share lagi ya Mas Farid ya. Ya, silakan. Nah, jadi di menu customize ini Pak, itu kita bisa add application di sini. Nah, kita bisa cari nih add apps-nya. Misalkan kita mau cari Jira tadi ya. Jira di bawah. Di bawah ya. Mana Mas? Nah, Itu Jira Cloud atau Jira Server. Nah, kita bisa langsung hubungkan aja kliknya di sini. Satu project. Nah, nanti kita bisa langsung terhubung secara mudah sih Pak untuk apa? Menghubungkannya. Nah, nanti kita bisa masukkan Jira ini ke automation tadi yang sudah saya buat, atau di workflow itu tadi Pak. Sumbernya dari mana? Tasnya. Seperti itu Pak. Oke. Semoga membantu bisa Pak ya, integrasi dengan Jira ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendri ada, kalau misalkan dari sisi ticketing support ticketing tadi, apakah case-case yang mau dilaporkan itu bisa dibikin semacam LOV ya? Jadi kayak drop down untuk use case atau case apa aja yang mau
disubmit gitu Pak ya maksudnya. Itu bisa Pak? Bisa. Bisa. Bisa kan formnya kita tentukan sendiri Pak nantinya Pak. Kita bisa buat custom formnya. Bahkan kita bisa bikin automation kalau misalkan let's say di satu portal tersebut, satu form tersebut itu kita mau pilih kalau misalkan let's say kita butuh bantuan teknis, berarti itu akan dimasukkan ke dalam ticketing untuk tim support. Sedangkan kalau misalkan kita butuh bantuan untuk product and service itu masuk ke sales, itu juga memungkinkan, itu bisa seperti itu. Oke, ada satu tambahan tadi dari Pak Adam ya. Apakah Asana bisa sync dengan Google Calendar? Nah, itu kita mesti cek sih Mas Farid. Harusnya sih kayaknya sih bisa ya. Harusnya bisa. Nah, Karena harusnya bisa. Google Workspace bisa diintegrasikan Pak dengan Asana. Terus apakah mendukung selain bahasa Inggris? Ya Pak, bahasa Indonesia disupport atau misalkan mungkin bahasa yang lain juga disupport oleh Asana. Budget control. Ada satu tambahan baru. Budget control. Apakah bisa difungsikan juga sebagai budget control sehingga bisa menambahkan manfaat kontrol mulai dari task KPI hingga budget. Untuk budget ya Pak, itu kita bisa masukkan itu ke arah goals itu tadi Pak. Kan kita bisa set berdasarkan currency ya, tapi itu bisanya adalah dia nggak bisa fluktuatif ya Pak. Jadi dia langsung di set nih untuk project A misalkan dia ada budget berapa. Nah nanti proyek-proyek ini akan disatukan di dalam sebuah goals itu tadi. Nah kita bisa cek total budgetnya itu berapa untuk misalkan proyek di satu kuartal ataupun di half year itu bisa Pak. Nanti kita coba cek lebih dalam juga sih Pak terkait budgeting. Kalau yang pernah saya coba itu dia bisa mengukur untuk yang di dalam satu portofolio itu berapa nih budget total budget untuk keseluruhan proyek, karena di dalam proyek itu nanti kita bisa masukkan info budgetnya berapa seperti itu. Oke, semoga membantu ya Pak Sabto ya untuk informasinya. Jadi ini ada dua pertanyaan Pak, mungkin ini relate ya. Yang satu dari Pak Randy adalah SSO, bisa pakai akun Google, bisa Asananya, sama yang satunya lagi itu dari Pak Ridwan, login ke sana apakah bisa pakai LDAP untuk Active Directory ya, di Active Directory yang udah di setup di perusahaan. Jadi mungkin tadi saya sempat mention waktu saya tadi informasikan di sisi security ya Pak ya, security sama privacy mungkin ya. Jadi nanti kita kalau misalkan Bapak mau bikin satu SSO yang ada aplikasi Asana di dalam SSO tersebut. Jadi login satu kali untuk bisa akses, itu bisa kita setup itu baik itu menggunakan Google Account atau menggunakan mungkin Active Directory yang ada dalam perusahaan. Coba kalau LDAP kalau pakai protokol LDAP gimana Pak Inti? Soalnya yang saya paham itu supportnya di SAML ya. Kalau LDAP bisa? Kita harus cek sih Mas, harusnya sih bisa sih kalau dia punya Active Directory. Kan modelnya sama sih SSO juga kan. Iya betul. Nanti coba kami bantu Pak ya untuk integrasi dengan LDAP ya. Kalau SAML udah disupport Pak. Oke, mungkin Bu Josephine untuk mempersingkat waktu, silakan. Ya, oke. Ini untuk feedback formnya sudah ada yang mengisi. Oke, sebentar nih ada tambahan lagi. Saya tambahkan dulu ya. Oke, sudah ada 22 peserta, Bapak Ibu yang sudah mengisi untuk feedback formnya. Terima kasih untuk masukannya. Semoga dari feedback formnya ini nanti bisa jadi perbaikan untuk account di kedepannya. Pak Farid, saya boleh diizinkan untuk share screen untuk saya bisa spin wheel. Oke, udah saya buka share screen-nya. Oke, terima kasih. Oke, kali ini dari Econ nanti kita sudah siapkan nih beberapa merchandise ya Bapak Ibu. Nanti di sini ada
kaos ya, kaos nanti dari Asana. Kemudian kita juga ada pouch dan juga nanti ada agenda book gitu ya. Mungkin nanti kalau yang dapat agenda bisa untuk coret-coret nih tahun 2023 kira-kira punya planning apa gitu ya, bisa digunakan juga. Oke, nah Pak Farid kita mau mulai dengan merchandise apa dulu nih? Mungkin yang pertama biar menarik ya, kita kasih kaos ya. Kaos terlebih ya. dahulu. Kaos Oke. Asana. Kaos Asana. Oke, saya spin Ada ya. berapa Bu kaos Asana Bu yang dijadikan merchandise? Kaos Asana ada 4, kemudian agenda booknya ada 2, dan pouchnya nanti ada 1. Oke. Oke. Oke, kita kaos dulu ya. Oke, Kaos dulu. siap-siap nih Bapak Ibu, siapa ya yang dapat kaosnya? Dadah. Wah, selamat Budi. Pak Budi. Pak Budi ini Hertanto. yang pertama kali gabung tadi. Waktu Oh, sebelum dibuka. oke. Kongres ya Pak Budi ya. Oke, Pak Budi. Nanti tim kami akan menghubungi ya Pak untuk pengiriman merchandise-nya. Oke, Pak Budi saya keluarkan. Oke, sekarang kita mungkin kaos lagi kali ya, Pak Farid. Boleh, boleh. Kaos lagi, oke. Kita spin wheel-nya. Chance-nya kan masih sama ya. Masih banyak peserta yang ikut undian. Oke, selamat Pak Muhammad Albab Mahera. Nanti tim kami akan menghubungi Anda untuk pengiriman kaos Asananya. Oke, sebentar kita cari dulu Pak Muhammad. Oke, sekarang agenda book ya. Oke, selamat Pak Ridwan Normansyah. Pak Ridwannya paling aktif. Pak Ridwan paling aktif. Tanya. Kongres Pak ya. Dapat juga. Ya, selamat Jadi, ya, Pak. Pak Ridwan ya. Ya, oke. Kita cek dulu. Oke, sekarang apalagi Pak Farid berarti tinggal kaosnya 2 lagi, Kaosnya agenda mungkin terakhir ya Bu ya. Sisa 2 ya. terakhir ya. Oke, kita apa pouch dulu aja mungkin ya, karena cuma 1 pouchnya. Oke, kita spin. Wah, selamat Pak Joko Setiawan untuk Pak Joko. dapat pouchnya Pak. Pak Joko masih ada. Oh, Pak Joko masih ada. Kongres Pak ya. Oke, sekarang berarti tinggal agenda booknya 1 dan kaosnya 2 ya. Oke, sekarang kita agenda book dulu aja. Biasanya kalau kaos ini kan base-nya ya. Oke, agenda book. Siapakah yang mendapatkannya? Pak Andi Lestianto. Oke, congrats Pak Andi. Pak Andi. Oke, sekarang kaos ya, tersisa 2 kaos nih. Siapa yang dapat kaos pertama lagi nih kaos? Oke. Pak Muhammad Yanuar Rahmadi. Selamat Pak untuk kaosnya. Oke, wah sisa 1 nih ya kaosnya ya. Sisa 1. Oke, siapa nih yang dapat lagi 1 kali lagi untuk kaosnya? Wah, congrats Pak Hendri Fonda untuk Kongres Pak Hendri. kaosnya. Oke. Sama-sama. Ya, nanti, Oke, nanti untuk pemenang dihubungin oleh tim ya, Bu Jasmine ya. ya, betul. Nanti dari tim kami akan menghubungi Bapak sekalian ya untuk proses pengiriman merchandise-nya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri untuk sesi webinar ini, kita boleh ya Bapak Ibu saya izin untuk ambil fotonya supaya nanti kita bisa dokumentasikan untuk event webinar ini. Oke, sudah siap? Mungkin bisa dinyalakan kameranya untuk foto ya, 1 kali. Iya, kapan lagi nih? Saya juga kenal familiar dengan Bapak Ibu ya di sini. Oke.
Oke, sudah siap? Tahan perutnya ya, supaya senyumnya cerah gitu. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Tim, sudah bisa keambil semua untuk fotonya? Sudah ya, cukup. Oke, kalau begitu sekali lagi Bapak Ibu, saya Josephine Priscilia beserta tim Ekon yang hari ini, pagi ini juga menemani Bapak Ibu memberikan materi tentang asana. Untuk webinarnya kita sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya Bapak Ibu. Apabila nanti ada pertanyaan atau ingin tahu nih lebih lanjut gitu ya tentang asana gimana untuk mengimplementasikan di perusahaan Bapak Ibu, silakan menghubungi tim kami. Jangan ragu, jangan takut gitu ya Pak. Kita akan membantu Bapak Ibu supaya platform Asana ini bisa berfungsi dan bisa digunakan dengan maksimal di tempat Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat siang dan sehat selalu Bapak Ibu. Dadah. Yuk. Thank you. Thank you siang semuanya. Yang